Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falis Fadilah. Di video kali ini saya akan membahas tentang satu perusahaan yang lagi ramai diperbincangkan, yakni Tanihub. Sebelum membahas lebih lanjut tentang Tanihub, kita perlu tahu apa itu Tanihub. Tanihub sendiri merupakan sebuah perusahaan agritech yang berdiri pada tahun 2016. Tanihub juga merupakan salah satu aplikasi e-commerce yang diciptakan untuk memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan pangan seperti sayuran, lauk-lauk, dan buah-buahan secara instan. CEO Tanihub sendiri yang pertama ada Ivan Ari Sustiawan yang menjabat dari tahun 2016 hingga 2021, kemudian digantikan oleh Pamitra Wineka yang menjabat dari bulan Mei 2021 hingga Juli 2022, kemudian digantikan lagi oleh Joni Widodo yang menjabat dari bulan Juli tahun 2022 hingga Desember tahun 2022. Kenapa Tanihub ramai diperbincangkan? Ada 3 poin yang menjadikan Tanihub itu ramai diperbincangkan. Yang pertama, Tanihub sempat disebutkan oleh Presiden Joko Widodo dalam debat calon presiden tahun 2019. Yang kedua, Tanihub disebut sebagai masa depan petani milenial oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Yang ketiga, pendanaan terakhir yang diterima Tanihub Group adalah investasi sebesar 65,5 juta US dollar atau setara dengan 1 triliun rupiah. Tanihub sendiri memiliki 3 divisi, yakni Tanifund, Tanihub, dan Tanisupply. Tanifund merupakan platform pinjaman P2P untuk membantu petani dan mitra packing house dengan modal. Anggapannya, Tanifund ini seperti pendanaan yang diberikan kepada petani. Yang kedua, Tanihub Food Solution berfokus pada B2B untuk mendukung industri dan bisnis makanan dengan menyediakan produk segar dan bahan masakan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. B2B ini seperti restoran dan hotel. Yang ketiga, ada Tanisupply, merupakan tulang punggung rantai pasokan, mengangkut produk dan bahan makanan untuk pelanggan. Anggapannya Tanisupply ini yang menyuplai produk dan merekomendasikan kepada petani bahwa ini loh tanaman yang banyak permintaannya. Dengan pendanaan terakhir yang diterima Tanihub sebesar 1 triliun rupiah, kenapa sekarang Tanihub diancam bangkrut? Untuk alasan pastinya hanya diketahui oleh pihak internal Tanihub saja. Namun dari beberapa sumber yang saya baca, pada saat COVID-19 melanda, banyak restoran dan hotel terpaksa harus tutup total. Pada masa ini sangat menguntungkan bagi Tanihub karena mereka berbasis online, sehingga orang-orang tidak perlu keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Pada masa ini pertumbuhan Tanihub itu sangat pesat, sehingga pada bulan Mei 2021 Tanihub menerima pendanaan sebesar 1 triliun rupiah dari MDI Venture dan BRI Venture. Pendanaan ini digunakan Tanihub untuk menginvestasikan di infrastruktur dan warehouse dengan harapan bahwa pertumbuhan Tanihub ini akan terus berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Namun pada kenyataannya pada tahun 2022 dampak COVID-19 mulai mereda. Orang-orang mulai memilih belanja di pasar dikarenakan dinilai lebih segar, lebih lengkap, dan harganya pun lebih terjangkau. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh petani maupun investor. Yang pertama, gagal panen. Petani bisa saja mengalami gagal panen karena cuaca yang sangat buruk atau mungkin faktor-faktor lainnya. Kedua, petani tidak jujur. Misal, hasil panen yang bagus dijual kepada tengkulak, namun petani itu bilang ke Tanihub bahwa hasil panennya itu gagal. Yang ketiga, ada salah produk. Misalnya, hasil panen yang berhasil itu dibawa ke warehouse, namun sesampai di warehouse ternyata permintaannya itu sudah berubah. Yang keempat, ada supply chain tidak bergerak. Supply chain tidak bergerak ini bisa disebabkan karena rendahnya permintaan dari konsumen, sehingga menyebabkan perputaran pasokan itu tidak bisa bergerak. Dari keempat masalah ini menyebabkan investor tidak dapat mendapatkan uang yang mereka investasikan.
Dari sini pesan yang dapat diambil yakni jangan pernah takut atau iri dengan bisnis lain yang mempunyai dukungan dan pendanaan lebih tinggi hingga 1 triliun rupiah. Yang kedua, perusahaan harus memiliki poin yang kuat untuk membedakan dengan perusahaan lainnya. Tak apa jika kita memiliki usaha kecil, tapi kita memiliki ciri khas khusus yang membedakan dengan usaha lainnya. Baiklah, itu saja sedikit penjelasan tentang Tanihub. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.